Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kapratiwi, mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan mereview aplikasi yang saya buat sendiri dengan berbasis web mengenai manufacturing otomotif. Di sini saya memakai nama perusahaan yang bernama PT Nusantara Auto Parts. Aplikasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan di video ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi saya. Yuk kita mulai. Jadi aplikasi ini namanya si Manufaktur PT Nusantara Auto Parts. Ini adalah sistem informasi manajemen yang dirancang untuk membantu perusahaan manufaktur komponen otomotif dalam mengelola operasional mereka secara digital, mulai dari bahan baku, produksi, sampai pengiriman ke pelanggan. Aplikasi ini saya buat menggunakan HTML, CSS, dan React. Yang pertama kita lihat di sini adalah halaman login. Di sini pengguna bisa masuk menggunakan email dan password masing-masing. Jika belum mempunyai akunnya, maka bisa daftar akun, register di sini, dan bisa memilih sesuai jabatan kerjanya juga. Di sini saya akan mencoba login terlebih dahulu. Nah, ini adalah halaman beranda atau yang disebut dengan dashboard. Di bagian atas ada sapaan selamat datang sesuai nama pengguna yang login. Di sini saya login sebagai quality control. Lalu ada 4 entry utama, yaitu ada stok kritis, work order aktif, revenue bulan ini, dan juga jumlah supplier yang aktif. Di bawahnya ini ada aktivitas pabrik terbaru. Jadi kita bisa lihat nih apa saja yang baru terjadi di sistem. Misalnya, work order telah selesai, stok yang kritis, atau sales order yang baru masuk. Nah, di sebelahnya juga ada progress work order aktif dalam bentuk progress bar dan juga alert stok kritis, supaya tim bisa langsung tahu nih bahan mana yang perlu segera dipesan. Selanjutnya di sini masuk ke bagian menu supplier. Di sini tersimpan data-data supplier yang digunakan PT Nusantara Auto Parts. Dan ini semua supplier nyata yang memang beroperasi di Indonesia untuk industri otomotif, seperti PT Denso Indonesia, PT Aisin, PT Toyota Gose Indonesia, dan lain sebagainya. Setiap supplier mempunyai data-data lengkap seperti kode, nama perusahaan, kategori, kontak person, email, lokasi, rating bintangnya, dan statusnya aktif atau tidak. Ini seperti PT Gajah Tunggal itu yang non-aktif ya. Kita juga bisa tambah supplier baru dengan cara klik tombol ini. Kita bisa lengkapi data-datanya terlebih dahulu, baru nanti datanya bisa kita simpan. Selanjutnya itu di menu bahan baku. Di sini kita bisa lihat nih semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi komponen otomotif. Misalnya, di sini ada baja plat SS400, aluminium alloy edisi C12 ingot, dan lain sebagainya. Semuanya spesifik dan sesuai standar industri otomotif. Ada kategori, volume stok, min threshold, pemasok resmi, dan status pengadaan. Nah, yang menarik di aplikasi ini, sistem ini otomatis mendeteksi nih stok-stok yang kritis. Kalau stok di bawah batas minimum, statusnya langsung berubah menjadi merah dan ada notifikasi di sidebar. Jadi tim pengadaan bisa langsung tahu kapan harus order. Contohnya seperti aluminium ini dan bearing. Sekarang masuk ke bagian work order. Di sini kita bisa melihat dan mengelola semua perintah kerja produksi. Contohnya ada work order untuk bracket engine mount kijang, hose water pump Avanza, disc brake clipper Innova, dan produk-produk komponen otomotif yang realistis. Ini. Setiap work order juga punya informasi target produksi, jumlah yang sudah selesai, jumlah reject, progress bar secara visual,
mesin yang digunakan, sampai deadline-nya. Statusnya juga ada 3 nih. Ini contoh yang status yang sudah selesai, status yang sedang berjalan, dan status yang sedang pending. Kita juga bisa membuat form work order di sini. Kita masukin datanya semuanya, lalu datanya disimpan. Selanjutnya kita masuk ke dalam gudang dan distribusi. Di sini ada stok barang jadi yang sudah selesai diproduksi, data pelanggan, beserta total revenue-nya, dan tabel sales order ke pelanggan-pelanggan besar seperti PT Toyota Motor, Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Hino Motors, dan PT Suzuki Indomobil. Selanjutnya ini menu laporan dan analitik. Ada ringkasan total produksi, total reject, total QC pass rate, dan omset distribusinya, dan total revenue-nya. Di bawahnya ada ringkasan work order per status dan revenue per pelanggan. Jadi manajemen bisa langsung lihat nih performa produksi dan penjualan dalam satu halaman. Selanjutnya, yang terakhir ada menu pengaturan. Di sini bisa edit profil perusahaan seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat. Ada juga toggle notifikasi, bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Notifikasinya seperti ini ya, contohnya ini ada notifikasi stok kritis, ada alert deadline work order, serta log order baru. Di sini juga ada tombol keluar untuk logout, serta ada daftar pengguna SIM yang sudah terdaftar, seperti saya sebagai quality control, Budi Santosa sebagai manajer produksi, Agus Wijaya sebagai admin gudang. Nah, itu dia review lengkap dari aplikasi sistem informasi manajemen manufaktur otomotif yang saya buat. Nah, itu dia review aplikasi SIM manufaktur otomotif yang saya buat. Dari mulai login, dashboard, supplier, bahan baku, work order, gudang, sampai laporannya, semuanya sudah terintegrasi dalam satu sistem yang akan berguna serta bermanfaat untuk mengelola operasional perusahaan manufaktur. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.